Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat-sahabat semua di channel saya. Kembali kita ngobrolin, balik lagi ke ngomongin skripsi. Jadi kesempatan ini kita akan memberikan cara singkat saja bagaimana teman-teman membuat kata pengantar dalam sebuah skripsi. Oke, langsung saja teman-teman sekalian. Bagian pertama biasanya karena orang Indonesia itu sangat religius, biasanya ada semacam puji bagi Allah, alhamdulillah dan seterusnya, mungkin puji Tuhan dan seterusnya, silakan. Boleh itu, boleh di bagian kata pengantar, silakan, alhamdulillah skripsi ini telah selesai dan seterusnya. Itu di bagian pertama. Boleh silahkan pakai pengantar. Bagian berikutnya adalah paragraf kedua mungkin ya. Teman-teman sampaikan apa judul skripsi teman-teman, mengkaji apa, penelitiannya di mana. Hanya itu saja di bagian kedua. Kemudian skripsi itu disusun untuk apa? Misalnya kita tambahkan adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian sidang sarjana pada program atau prodi anu, fakultas anu, universitas anu, dan seterusnya. Jadi di bagian kedua adalah jelaskan, alhamdulillah penulis dalam hal ini sudah menyelesaikan sebuah karya tulis berupa penelitian mengenai, kutip judulnya di situ, mengenai apa. Kemudian penelitian ini dilaksanakan di misalnya desa anu atau di SD anu atau di SMA anu pada tahun akademik sekian. Kemudian skripsi ini disusun adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian sidang sarjana pendidikan pada prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Nusantara, misalnya begitu. Nah, cukup sampai di situ. Itu bagian kedua. Bagian ketiga, nah ini kadang-kadang teman-teman sekalian membuat kata pengantar itu ada bagian yang harusnya ada tetapi tidak ada. Apa yang bagian yang tidak ada? Bagian yang tidak ada adalah teman-teman harus di pengantar itu menyampaikan kontribusi atau manfaat atau implikasi dari penelitian teman-teman itu apa. Misalnya di bagian paragraf ketiga teman-teman menyampaikan bahwa hasil penelitian ini peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa begini. Oleh karena itu maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk ini, diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah untuk masalah ini, diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk pembuatan ini, misalnya begitu, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam hal perbaikan sistem ini, misalnya begitu. Jadi kita tawarkan implikasi dan manfaat dari sebuah penelitian yang kita buat. Nah, rata-rata teman-teman membuat kata pengantar itu bagian ini yang malah justru hilang begitu. Nah, itu disampaikan di situ. Di pengantar itu kita harus menyampaikan kontribusi atau manfaat atau implikasi dari penelitian yang sudah selesai itu apa kira-kira yang dapat kita sumbangkan untuk dunia pendidikan atau mungkin sesuai dengan bidangnya masing-masing. Teman-teman yang di MIPA ya manfaat di MIPA apa? Teman-teman yang di bidang agama ya manfaatnya apa dan seterusnya. Nah, kemudian bagian berikutnya, bagian ketiga adalah boleh teman-teman di sini mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih itu ada dua macam ya, ada yang dipisah, ada yang digabung. Kalau mau digabung misalnya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan peran serta dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan peneliti untuk menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada, tuliskan 1, 2, 3, dari mulai pembimbing ya dan sebagainya, sampai ke mungkin orang tua atau mungkin kepala sekolah tempat penelitian ya atau manajer tempat kita wawancara dan sebagainya. Nah, itu tentatif ya. Jadi silahkan sajalah sesuai dengan kemampuan teman-teman sekalian. Tetapi pada dasarnya adalah boleh ada ucapan terima kasih di bagian kata pengantar, baik disebut satu-satu maupun di secara umum saja. Nah, tetapi teman-teman sekalian, ucapan terima kasih itu jangan terlalu jauh. Misalnya ucapan terima kasih disampaikan kepada gubernur provinsi anu gitu misalnya gitu ya. Padahal gubernur tidak ada hubungannya dengan penelitiannya, hanya penelitiannya di Jawa Barat misalnya. Nah, tapi kan gubernur tidak langsung bersentuhan dengan itu, kecuali Anda sekolah dibiayai oleh beasiswa gubernur. Nah, itu baru bisa dikatakan ucapan terima kasih untuk pihak-pihak tertentu yang sangat jauh. Nah, kadang kita itu orang-orang yang terlalu jauh itu jabatan atau kedudukannya malah disebutkan dalam kata pengantar. Memang tidak ada keharaman begitu ya untuk menyebutkan orang-orang tertentu. Tetapi apakah
orang yang kita sebut itu berimplikasi atau berkorelasi dengan apa yang kita teliti, tentu kan ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kemudian itu saja teman-teman sekalian untuk kata pengantar. Jadi mulai sekarang saya berharap teman-teman sekalian tidak lagi bingung ini kata pengantar nyeritain apa. Nah itulah, kurang lebih hanya 1, 2, 3 atau 4 bagian saja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.